Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 71 garis miring PUU 21 Romawi tahun 2023 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Ya. Yang hadir siapa saja? Prof. Yusril, saya persilahkan. Kita mulai. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kami pemohon Yang Mulia hadir pada kesempatan ini. Pertama wakil dari prinsipal itu ada Bapak Mindri Yaserhan dan Bapak Radius Febrian. Kemudian di tim kuasa hukum sebagai advokat di sini ada Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, saya sendiri Gugum Ridho Putra, kemudian ada Adria Indra Cahyadi, Edi Mulyono, Yusmarini, dan Radia Sati Matram. Kemudian di bangku asisten advokat dan penonton ada Satria Aditama, Arif Irta, Imam Saputra, Muhammad Al-Amin Iza, dan Hosnika Purba, Yang Mulia. Baik, terima kasih Mas Gungun. Mahkamah telah menerima permohonan ini secara tertulis dan kita bertiga sudah mempelajari. Mohon pada persidangan yang pertama, pendahuluan yang pertama ini, pemohon atau kuasanya bisa menyampaikan pokok-pokok permohonannya saja. Setelah itu agenda yang kedua, kita bertiga akan memberikan saran masukan dalam upaya untuk lebih memperbaiki atau menyempurnakan permohonan ini. Saya persilahkan, siapa yang akan menyampaikan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Prof. Yusril dan tim hukum semua, saya Yang dan Yang Mulia, saya mohon izin untuk membacakan. Dalam permohonan ini kami mengajukan permohonan pengujian sebanyak 37 halaman, Yang Mulia. Kami akan bacakan pokok-pokok permohonannya saja. Pertama-tama permohonan ini kami ujikan untuk menguji ketentuan pasal 1 angka 10 dan huruf A, penjelasan umum angka 2 tentang perkembangan daerah-daerah otonom lama di Sumatera Selatan, bagian huruf B, tentang Kabupaten Subbagian 1 angka 10, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 56, Lembaran Negara tahun 56 nomor 55, Undang-Undang Darurat nomor 5 tahun 56, Lembaran Negara tahun 56 nomor 56, dan Undang-Undang Darurat nomor 6 tahun 56, Lembaran Negara tahun 56 nomor 57, tentang pembentukan daerah tingkat 2 termasuk Kota Praja dalam lingkup daerah tingkat 1 Sumatera Selatan sebagai undang-undang, terhadap ketentuan pasal 18 ayat 1 ayat 2 ayat 5, pasal 25A, pasal 28C ayat 1 dan ayat 2, pasal 28D ayat 1, pasal 28I ayat 3, dan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam kesempatan ini maju sebagai pemohon pemerintahan daerah Kabupaten Lebong diwakili langsung oleh Bupati bersama Ketua DPRD dari Kabupaten Lebong. Pada bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Kemudian pada bagian kedudukan hukum kami langsung ke halaman 5 angka 9, saya mohon izin membacakan.
bahwa pemohon dirugikan atas berlakunya ketentuan pasal 1 angka 10 dan huruf A penjelasan umum angka 2 tentang perkembangan daerah-daerah otonom lama di Sumatera Selatan bagian huruf B tentang kabupaten subbagian 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 59 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 56, Undang-Undang Darurat 5 Tahun 56 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 56 dan seterusnya. Yang selanjutnya dalam permohonan ini disebut sebagai ketentuan pasal 1 angka 10 beserta penjelasan dari Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara. Disebabkan ketentuan tersebut sama sekali tidak mengatur cakupan dan batas-batas wilayah administratif pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Utara secara jelas ketika awal dibentuk. Kemudian pada angka 10 kami menjabarkan bentuk kerugian itu adalah akibat ketidakjelasan cakupan wilayah dan batas-batas wilayah pemerintahan daerah Bengkulu Utara ketika awal dibentuk, maka pemohon dirugikan karena ketidakjelasan itu mengakibatkan pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Utara mengklaim sebagian dari wilayah pemohon, khususnya secara spesifik. Yang pertama di dalam tabel ini adalah Kecamatan Padang Bano yang mulia 100% terambil. Kemudian Kecamatan Pinang Belapis ada sebagian dari 7 desa yang terambil. Kecamatan Lebong Utara ada 1 sebagian wilayah desa yang terambil. Kemudian di halaman 7 ada Kecamatan Tubei, itu ada sebagian dari 3 wilayah desa. Kecamatan Lebong Tengah ada 4 ya, sebagian dari wilayah desa terambil. Lalu Kecamatan Lebong Atas ada 1 desa dan Kecamatan Lebong Selatan ada 2 sebagian dari wilayah desa yang terambil. Nah, selanjutnya masuk ke poin 14 yang mulia, halaman 9. Iya, silakan. Apabila ditinjau dari sisi Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara, pemohon tidak dapat menemukan kejelasan soal cakupan dan batas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Karena itu, ketika pemohon mengklaim pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan kekeliruan karena mengambil sebagian wilayah pemohon, maka klaim tersebut tidak dapat dibuktikan dari sisi Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara. Akibatnya tidak terpenuhi kepastian hukum tentang hal ini karena masing-masing pemerintahan daerah akan berpegang pada undang-undang pembentukannya masing-masing. Poin 15, bahwa ketidakjelasan cakupan wilayah dan batas-batas wilayah pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Utara dalam Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara itu telah membuat perselisihan ini menjadi berlarut-larut. Atas dasar itu, sekalipun titik pangkal perselisihan ini telah diperuncing oleh Permendagri nomor 20 tahun 2015, perselisihan ini tidak dapat dipersempit menjadi sekedar perselisihan tapal batas daerah yang pengujiannya menjadi wewenang Mahkamah Agung. Ketidakjelasan cakupan wilayah dan batas pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara akan membuat pengujian di Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi dilematis. Apabila dipaksakan, pengujian di Mahkamah Agung Republik Indonesia akan dianggap berat sebelah dan melanggar azas audi alteram partem. Akibat pengujian Permendagri nomor 20 tahun 2015 hanya dapat dilakukan terhadap Undang-Undang Pembentukan pemohon saja. Bahwa lebih jauh lagi, kerugian yang dialami pemohon bukan saja kehilangan kesempatan untuk mempergunakan hak, wewenang, dan kewajiban pemohon sebagai daerah otonom di wilayah-wilayah yang telah diambil di atas, akan tetapi secara faktual pemohon juga mengalami kerugian akibat aset-aset pemohon masih tertinggal di wilayah tersebut yang menjadi rusak dan terbengkalai. Mengenai list aset, pada tabel 3, halaman 9, halaman 10, dan halaman 11, dengan total senilai 17 miliar sekian yang mulia dianggap dibacakan. Selanjutnya pada poin 18, bahwa selain dari sisi pemerintahan, kerugian pemohon atas lepasnya wilayah-wilayah tersebut juga dirasakan dari sisi kebudayaan. Kabupaten Lebong memiliki adat istiadat yang berbeda dengan Kabupaten Bengkulu Utara, sekalipun sama-sama etnis suku Rejang. Penduduk di Kabupaten Lebong menggunakan dialek Lebong atau dialek Rejang Pegunungan, sementara Kabupaten Bengkulu Utara menggunakan dialek Rejang Pesisir. Masyarakat Kabupaten Lebong juga memiliki cerita rakyat atau mitologi yang disebut sebagai lalan belek yang tidak ada di masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara, termasuk tarian kejai yang dalam dialek Lebong atau dalam dialek Rejang Pegunungan disebut kejai,
yang ditampilkan secara khusus untuk acara-acara adat tertentu juga tidak ada di Kabupaten Bengkulu Utara dan hanya ada di masyarakat Kabupaten Lebong. Untuk melestarikan kebudayaan setempat itu, pemohon telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 4 Tahun 2017 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Rejang, Perda Nomor 4 Tahun 2017, dan telah menetapkan serta mengakui 12 masyarakat hukum adat Rejang tersebar di 6 kecamatan pada Kabupaten Lebong, kecuali pada Kecamatan Padang Bano. Lepasnya wilayah Kecamatan Padang Bano dan sebagian dari wilayah 18 desa yang berada di 6 kecamatan lainnya itu membuat pemohon tidak dapat melakukan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan kebudayaan masyarakat Lebong di wilayah-wilayah tersebut. Dengan demikian, Yang Mulia, pemohon memandang pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aqua. Ya, Selanjutnya pada dalam bagian posita pada bagian 3 ya. ya, pada bagian alasan permohonan Yang Mulia, langsung ke halaman 15 Yang Mulia. Peraturan Perundang-undangan Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara tidak mengatur cakupan wilayah administratif dan batas-batas wilayah yang jelas sehingga bersifat multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Pada bagian ini kami izin bacakan secara singkat saja 22, 23, dan 24. Pada intinya di sini Yang Mulia, kami mengutarakan Republik Indonesia ini terdiri ya, dari pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota ya, dan kita berada di dalam lingkup sebuah negara kesatuan. Kemudian masing-masing pemerintahan daerah itu pada poin 23 kami jabarkan telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Mereka memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut azas otonomi dan azas pembantuan. Nah, kemudian di poin 24 kami terangkan juga korelasinya dengan azas otonomi daerah itu sendiri ya, di mana otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya kami langsung ke halaman 18 Yang Mulia. Ya. Poin 30 di sini pada intinya kami ingin mengatakan bahwa pada saat dibentuk cakupan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang disebut sama dengan wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Februari tahun 1950 nomor GB-30/1950 yang selanjutnya kami sebut ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan masih ditetapkan bersamaan dengan dua kabupaten lainnya, yakni Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Rejang Lebong. Artinya, cakupan wilayah administratif Kabupaten Bengkulu Utara sendiri yang benar-benar terpisah dari dua kabupaten lainnya itu belumlah diketahui secara jelas. Terlebih lagi, pemohon sudah berulang kali melakukan penelusuran atas salinan ketetapan Gubernur Militer Daerah Istimewa Sumatera Selatan tersebut ke berbagai instansi pemerintahan yang berwenang, namun pemohon tidak kunjung menemukan salinannya. Akibatnya pertanyaan mengenai apa saja cakupan wilayah pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Utara ketika pertama kali dibentuk tetap tidak diketahui secara jelas. Selanjutnya kami menjabarkan 3 poin Yang Mulia dari argumentasi yuridis ini pada halaman 19. Saya sebutkan satu persatu. Pada halaman 19 angka 1, ketidakjelasan cakupan wilayah administratif dan batas-batas wilayah pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Utara itu melegitimasi wilayah kerja pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Utara tanpa batas. Kemudian yang kedua, ketidakjelasan cakupan wilayah administratif dan batas-batas wilayah pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Utara melegitimasi penggunaan kewenangan pemekaran kecamatan tanpa batas hingga melewati wilayah administratif pemerintahan daerah lain. Dan yang ketiga, ketidakjelasan cakupan wilayah administratif dan batas-batas wilayah pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Utara itu melegitimasi pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Utara melanggar hak masyarakat setempat untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan prakarsanya sendiri. Dalam hal ini, kebudayaan dari masyarakat di sana. Nah, selanjutnya secara ringkas kami uraikan poin per poin.
Kami masuk bagian pertama di halaman 36 yang mulia, pada halaman 20. Itu yang halaman 19 itu ketidakjelasan cakupannya itu. Iya, yang pertama, poin yang pertama, ketidakjelasan cakupan wilayah administratif dan batas wilayah pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Utara melegitimasi wilayah kerja pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara tanpa batas. Ya, itu. Baik, poin yang pertama pada poin 36 kami izin bacakan bahwa untuk itu agar pengaturan dan pengurusan urusan pemerintahan daerah berjalan dengan tertib dan tidak tumpang tindih satu dengan lainnya, maka diberlakukanlah ketentuan tentang batas daerah pemerintahan, batas wilayah pemerintahan daerah. Mengenai hal ini, ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Pemerintahan Daerah telah menyatakan daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Sementara ketentuan pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial menyebutkan yang dimaksud dengan batas wilayah adalah garis hayal yang menggambarkan batas wilayah antar kelurahan atau desa, antar kecamatan, antar kabupaten atau kota, antar provinsi, dan antar negara. Dengan begitu, cakupan wilayah administratif masing-masing pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dapat diketahui dengan batas-batas wilayah tersebut. Selanjutnya poin 38 halaman 21, bahwa pertanyaan hukum yang hendak pemohon ulas dalam permohonan ini adalah apa yang akan terjadi apabila suatu pemerintahan daerah tidak diketahui secara jelas cakupan wilayah administratifnya dan tidak diketahui dengan jelas pula batas-batas wilayahnya dengan pemerintahan daerah yang lain. Tentunya ketidakjelasan tersebut akan menimbulkan kerancuan untuk menentukan di wilayah mana saja pemerintahan daerah yang bersangkutan dapat menjalankan urusan pemerintahan daerahnya. Ketidakjelasan batas-batas wilayahnya itu juga akan memunculkan kesulitan untuk memastikan sampai sejauh mana hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom tersebut dibatasi. Akibat ketiadaan batas-batas wilayah itu, tentunya akan sulit untuk memastikan apakah suatu daerah otonom tersebut telah offside dan memasuki wilayah administratif pemerintahan daerah lain atau tidak. Kalaupun secara de facto telah offside, akan sulit pula untuk membuktikannya secara de jure. Bahwa persoalan demikianlah yang terjadi pada pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Utara semenjak dibentuk dan bergabung dengan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Selatan hingga berpisah dan bergabung dalam pemerintahan Provinsi Bengkulu di kemudian hari. Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara tidak pernah menentukan secara jelas apa saja nama-nama kecamatan yang menjadi cakupan wilayah administratifnya, termasuk batas-batas wilayahnya. Penegasan tentang cakupan wilayah kecamatan dan batas wilayah ketika awal dibentuk ini sangatlah penting untuk mengetahui asal-usul cakupan wilayah pemerintahan daerah Bengkulu Utara dari dulu hingga berkembang pada saat ini. Dengan cakupan wilayah awal ini dapat diketahui apakah perkembangan wilayah pada saat ini sudah dilakukan secara benar dan tidak memasuki wilayah administratif daerah otonom lain atau overlap. Selanjutnya pada poin 41. Ya, langsung aja ke 48 kesimpulannya. Baik. Itu narasi-narasi itu dianggap telah dibacakan ya. Baik, yang mulia. Sekarang 48. 48. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, terdapat cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk menyatakan ketentuan pasal 1 angka 10 dan huruf A penjelasan umum angka 2 tentang perkembangan daerah otonom lama di Sumatera Selatan, bagian huruf B, tentang Kabupaten Subbagian 1 angka 10 Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara tetap sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang dimaknai tidak termasuk cakupan wilayah kecamatan-kecamatan pemohon, yakni Kecamatan Padangbano, Kecamatan Rimbo Pegadang, Kecamatan Topos, Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Bingin Kuning, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Lebong Sakti, Kecamatan Lebong Atas, Kecamatan Tubei, Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Amen, Kecamatan Uram Jaya, dan Kecamatan Pinang Belapis, beserta desa-desa dan atau kelurahan pada masing-masing kecamatan tersebut yang merupakan wilayah administratif dari pemohon. Selanjutnya di halaman 25 itu 1B ya. Yang B, ketidakjelasan cakupan wilayah administratif dan batas-batas wilayah pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara melegitimasi penggunaan kewenangan pembentukan kecamatan tanpa batas hingga melewati wilayah administratif pemerintahan daerah lain. Kami narasi yang penting aja yang disampaikan.
Baik, Yang lain Yang Mulia. dianggap dibacakan. Kami izin jelaskan pada poin 55, 53 sampai 55 saja Yang Mulia. Iya. Bahwa apabila mencermati ketentuan tentang pembentukan kecamatan, dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, pembentukan kecamatan menjadi kewenangan pemerintahan daerah, kabupaten, ataupun kota masing-masing. Kedua, pembentukan kecamatan itu harus dilakukan dengan sebuah peraturan daerah atau perda, dalam artian pembentukannya dibahas dan disetujui bersama-sama kepala daerah dengan DPRD. Yang ketiga, perda pembentukan kecamatan itu perlu mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri yang disampaikan melalui gubernur, pemerintahan provinsi masing-masing. Dan yang keempat, pembentukan kecamatan dilakukan dengan pemekaran atau penggabungan. Bahwa pengaturan pembentukan kecamatan yang hanya dapat dilakukan melalui pemekaran dari satu kecamatan menjadi dua atau lebih, atau penggabungan dua atau lebih kecamatan yang bersandingan dalam satu daerah, kabupaten atau kota, jelas menunjukkan bahwa wewenang pemekaran itu hanya dapat dilakukan secara terbatas di dalam wilayah administratif pemerintahan daerah, kabupaten atau kota itu saja. Artinya, secara kontrario, pembentukan kecamatan yang berdiri sendiri dan tidak menggunakan metode pemekaran atau penggabungan di dalam wilayah administratif adalah terlarang menurut hukum. Pemerintahan daerah, kabupaten, dan kota hanya dapat membentuk kecamatan dengan cara memecah wilayah kecamatan yang sudah ada atau menggabungkan wilayah-wilayah kecamatan yang telah ada sebelumnya menjadi satu kecamatan yang baru. Bahwa oleh karena wewenang pembentukan kecamatan dibatasi oleh dua metode tersebut, maka kejelasan cakupan wilayah dan batas-batas wilayah administratif suatu pemerintahan daerah menjadi amat penting untuk diketahui, karena hal ini akan menjadi acuan untuk menilai apakah pembentukan kecamatan itu telah dilakukan dengan benar dan tidak melewati batas wilayah administratifnya. Apabila ditinjau dari sisi hukum tata negara, jelaslah metode pembentukan kecamatan dengan pemekaran atau penggabungan itu sangat sejalan dengan prinsip konstitusionalisme atau pembatasan kekuasaan. Dengan adanya dua metode itu, pemerintahan-pemerintahan daerah dapat dicegah dari tindakan kesewenang-wenangan membentuk kecamatan yang melewati wilayah administratif pemerintahan daerah lain. Untuk selanjutnya, angka 56, 57 sampai 59 dianggap dibacakan, Yang Mulia. Iya. Nah, terakhir, poin 1C, ketidakjelasan cakupan wilayah administratif dan batas-batas wilayah pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Utara melegitimasi pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Utara melanggar hak masyarakat setempat untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan menurut prakarsanya sendiri. Pada bagian ini kami izin bacakan poin 64 saja, Yang Mulia. Ya. Pada bagian ini, berkenaan dengan ini, pemohon telah mengatur dan mengurus beberapa masyarakat adat di kecamatan wilayah administratif pemohon melalui peraturan daerah nomor 4 tahun 2017 sampai tahun 2018. Pemohon sudah mengakui ada 12 masyarakat hukum adat Rejang yang berdiam di wilayah pemohon yang tersebar di 6 kecamatan. Dalam tabel 1 pengakuan masyarakat adat Kabupaten Lebong, Ya, daftarnya dan seterusnya terlampir. sampai 12 ya. Ya, terlampir, Yang Mulia. Kemudian Ini yang berdasarkan keterangan di atas terlihat jelas apa? Iya, Kesimpulan ini. selanjutnya, Halaman 32 itu. oh ya, oke. Kesimpulannya dibacakan. Berdasarkan keterangan di atas terlihat jelas bahwa 12 masyarakat hukum adat Rejang yang ditetapkan dan diakui oleh pemohon tersebar di 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Uram Jaya, Kecamatan Pelabai yang sudah berubah berdasarkan Perda 6 2020 menjadi Kecamatan Tubei, kemudian Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Topos, Kecamatan Rimbo Pengadang, dan Kecamatan Lebong Atas. Masyarakat hukum adat Rejang tersebut pada tahun 2018 mendiami wilayah seluas 9.766,1 hektar dengan jumlah jiwa sebanyak 10.300 jiwa. Baik, selanjutnya nomor 66, 67, 70 sampai terakhir 72. Pada intinya di sini pemohon mengulas kembali kekhasan budaya dari masyarakat Lebong pada wilayah-wilayah yang terambil, Yang Mulia. Pada Kecamatan Padang Bano dan 18 wilayah desa di 6 kecamatan yang tersebar. Di sana ada adat istiadat dari segi bahasa, dari segi tarian
yang berbeda sekali dengan masyarakat pada Kabupaten Bengkulu Utara, yang karena terjadinya pengambilan wilayah ini maka pemohon selaku pemerintahan Kabupaten Lebong tidak dapat memberikan pelindungan kepada masyarakat Jadi itu berbeda dengan bahasa Rejang dan dialek Rejang pesisir ya? Ya, berbeda yang mulia. Iya. Masyarakat Padang Bano menggunakan dialek Rejang Pegunungan. Iya. Baik, untuk petitum selanjutnya saya serahkan Silakan. kepada Prof. Yusril. Terima kasih yang mulia. Saya lanjutkan pada bagian akhir dari Silakan, permohonan ini terkait dengan petitum pada halaman 37 Iya. yang sudah dituliskan di dalam teks. Hanya kami mohon nasihat dan pandangan dari majelis apakah kami tetap menggunakan model seperti ini, menyatakan bahwa pasal 1 angka 10 huruf A dan seterusnya itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang 45 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai tidak termasuk cakupan wilayah Kecamatan Padang Mano, Kecamatan Rimbo, Pengadang dan seterusnya, ataukah kami menggunakan rumusan sebaliknya bahwa pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang 45 dan seterusnya, sehingga kira-kira mohon pendapat dan masukan dari yang mulia. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Mas Gunggun dan Prof. Yusril dan para pemohon atau kuasanya. Berikutnya agenda yang kedua adalah masukan dari hakim. Saya persilakan Prof. Eni dulu atau yang mulia Pak Mana, silakan. Prof. Eni silakan. Baik, terima kasih yang mulia Prof. Arief. Kepada kuasa pemohon, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, karena ini memang sesuatu yang sifatnya sangat teknis sekali ya. Kebetulan kalau mengikuti perjalanan dari permohonan ini dalam menguraikan narasinya di sini, ini memang induknya sebetulnya adalah berkaitan dengan ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera, kan itu ya. Yang itu ternyata tadi saya berharap dalam sidang ini ada bukti soal itu, ternyata tidak ada ya. Nah itu induknya sebenarnya di situ, yang sampai sekarang itu tidak kelihatan apakah kemudian batasnya seperti apa, karena di sini menyebutkan sebetulnya adalah bicara tentang batas-batas sebagaimana dimaksud dalam ketetapan Gubernur Militer itu. Kemudian yang kedua, tadi dari permohonan ditegaskan bahwa ini tidak akan dibawa untuk DGR ke MA, kan begitu, karena takut sepihak nanti pemutusannya. Justru saya ingin mendapatkan nanti lebih dalam lagi ya di dalam elaborasinya nanti di dalam Permendagri 20/2015 itu di dalam menimbang huruf B disebutkan bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam huruf A telah disepakati oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong, ya pemerintah Kabupaten Lebong yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Bengkulu melalui nota kesepakatan penegasan batas wilayah antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong tanggal 5 Februari 2007. Kemudian ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD kedua kabupaten yang berbatasan. Artinya unsur-unsur dari pemerintahan daerah baik Ketua Kepala Daerah dan DPRD keduanya telah menandatangani, kemudian termasuk Gubernur Bengkulu, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu juga, Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, dan remnya serta Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu. Nah ini ada nggak bukti soal ini juga yang bisa menjelaskan sesungguhnya ini sudah disepakati apa belum ini soal yang berkaitan dengan batas ini, karena di sini menyebutkan bahwa batas yang telah ditentukan untuk Bengkulu Utara dengan Lebong ini kan sebenarnya versus dua kabupaten itu ya, Bengkulu Utara dan Lebong. Itu apakah memang bisa diuraikan dengan bukti yang cukup lengkap berkaitan dengan bahwa ini sebenarnya sudah diambil kesepakatan di antara kedua pemerintahan daerah itu mengenai batas daerah itu. Nah, ini mohon nanti bisa ditunjukkan buktinya.
Karena apa? Karena di sini juga disebutkan dalam Permendagri itu adalah merujuknya kepada ketentuan undang-undang tentang pembentukan Bengkulu Utara dan kemudian Kabupaten Lebong, yaitu Undang-Undang 39/2003. Di sini memang kelihatan sekali sudah ada batas-batas yang ditentukan untuk kedua wilayah tersebut. Nah, ini mohon, saya tidak menemukan soalnya bukti yang menyangkut soal ini, ternyata sudah ada kesepakatan pada awal pembentukan Permendagri yang sebetulnya itu bicara soal batas wilayah itu ya. Itu mohon nanti bisa ditambahkan, dilengkapi untuk menunjukkan sebetulnya di mana letak persoalannya. Kenapa? Karena di dalam undang-undang yang berkaitan dengan Lebong sendiri, yaitu Undang-Undang 39/2003, itu kan sesungguhnya Kabupaten Lebong itu sudah terbagi menjadi Lebong Utara, Tengah, Pegadang, Lebong Selatan, dan Lebong Atas di situ. Di mana salah satu Padang Bano itu kan bagian dari Lebong Atas kan begitu. Nah, ini gimana caranya kok kemudian ini bisa terambil dari bagian-bagian yang sudah masuk kecamatan 5 tersebut. Dan ini sudah diuraikan di dalam Permendagri. Nah, gimana rasio legisnya untuk bisa menunjukkan bahwa sebetulnya keterampilan itu tidak diatur gitu. Nah, sementara ada aturan yang sudah menentukan batas wilayah tersebut. Itu yang saya melihat ini memang belum tampak di sini. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan, saya kira ini petitum dari pemohon ya. Walaupun tadi dari Prof. Yusril mengatakan kami mohon dari majelis untuk memberikan nasihat soal ini. Saya kira ini kalau ini pilihan diserahkan sepenuhnya kepada pemohon untuk menentukan apakah menggunakan judicial unconstitutional maupun judicial constitutional seperti itu ya. Itu sepenuhnya diserahkan kepada pemohon. Yang terpenting di sini justru karena yang diminta oleh pemohon ini adalah sesuatu yang tidak ada dalam undang-undang begitu. Ini kan yang diambil adalah Undang-Undang tahun 59, di mana di situ hanya menyebutkan pasal 1 angka 10 Bengkulu Utara dan seterusnya adalah terkecuali wilayah Kota Praja Bengkulu. Kemudian penjelasannya juga tidak menyebutkan batas wilayah begitu. Lah, bagaimana kemudian rasio legisnya yang bisa dibangun? MK kemudian mengambil alih itu, padahal pengaturan soal itu harus menentukan terkait dengan titik kartometrisnya, kemudian batas ordinatnya. Lah, gimana caranya MK bisa menentukan bahwa inilah sesungguhnya batas wilayahnya untuk Kabupaten Lebong itu? Apakah ini tidak merupakan sesuatu yang sifatnya open legal policy? Bagaimana membangun hal tersebut sehingga konstruksi persoalan ini memang persoalan konstitusitas norma, bukan sesuatu persoalan yang merupakan soal teknis administratif pemerintahan yang bicara sangat teknikal sekali, menyangkut soal titik-titik ordinat dan sebagainya. Apakah kemudian mahkamah bisa melakukan soal itu? Saya kira ini yang perlu menjadi titik elaboratif mengenai permohonan yang diajukan ini. Saya kira itu tambahan dari saya, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Eni. Berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Manan, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Aris, selaku Ketua Panel. Saya melihat dari struktur dari permohonan ini sudah memenuhi. Hanya di dalam perihal ini lazimnya kita tidak menguraikan pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar, hanya diuji norma ini terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Seperti itu saya sarankan untuk perihal ya. Kemudian di sini sudah ditegaskan bahwa Kopli Ansori selaku Bupati dan Charles Ronsen sebagai Ketua DPRD ya, sudah ditegaskan di sini bahwa DPRD itu harus diambil keputusannya berdasarkan rapat paripurna. Sudah menunjukkan, yang penting nanti dalam bukti disebutkan bukti berapa. Ini sini belum menyebutkan bukti berapa, barangkali belum disampaikan ya buktinya ya, belum ya. Oke. Kemudian dalam kewenangan
sudah menyebutkan seluruh undang-undang, baik Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun Undang-Undang P3. Hanya mungkin karena digunakan juga dalam menjelaskan tentang kedudukan hukum, yaitu PMK. Ini saya sarankan juga dalam kewenangan ini disebutkan juga PMK nomor 2 tahun 2021 itu. Nah, kemudian dalam kedudukan hukum sudah langsung menyebut pada pemohon ini bentuknya adalah sebagai lembaga negara ya. Tentu itu sudah langsung menyebutkan bahwa pemohon ini adalah statusnya sebagai lembaga negara. Sehingga saya berpikir kalau memang ini disebutkan sebagai lembaga negara, apakah juga bisa dijelaskan kalau ini juga bukan pertentangan antar lembaga negara yang merupakan kewenangan mahkamah juga dalam poin 2 kewenangan mahkamah itu. Tolong juga kalau ini tadi bilang tidak bisa di judicial review ke Mahkamah Agung. Nah, bagaimana kalau ini juga, kalau saya melihat dari pasal 18 Undang-Undang Dasar itu, apakah juga tidak merupakan sengketa antar lembaga negara, kewenangan antar lembaga negara? Coba nanti juga barangkali perlu dielaborasi bahwa itu bukan atau memang sengketa kewenangan antar lembaga negara. Itu sekedar dari saya. Kemudian karena norma yang diuji ini merupakan dasar menentukan bahwa ada anggapan kerugian konstitusional itu. Nah, kalau norma itu tidak dicantumkan dalam menguraikan legal standing, sepertinya nanti agak bias dia ya. Jadi saya sarankan di dalam legal standing pun sudah harus dicantumkan ini norma yang diuji ini, karena dari situ nanti dilihat A, B, C, D, E itu ada kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, ada kerugian secara potensial secara aktual atau potensial, ada kemudian diuraikan nanti ada sebab akibat dan seterusnya. Kalau norma ini dinyatakan inkonstitusional, maka kerugian itu tidak akan terjadi. Jadi saya sarankan agar norma yang diuji juga dicantumkan dalam hal menguraikan legal standing. Kemudian dalam alasan-alasan permohonan, saya juga melihat begini, undang-undang yang bermasalah di sini sebetulnya adalah pembentukan daripada Provinsi Bengkulu Utara itu, karena tidak bisa dilihat wilayah yang jelas pada waktu pembentukannya. Tentu kan ada undang-undang itu. Nah, apakah undang-undang pembentukan dari Kabupaten Lebong sendiri sebetulnya tidak bermasalah? Nah, ini logika saya ya. Tapi bagaimana undang-undang yang bermasalah adalah pembentukan dari Kabupaten Bengkulu Utara, terus bagaimana side effect-nya kepada Kabupaten Lebong itu ya? Nah, ini makanya yang harus dijelaskan lebih lanjut bagaimana itu side effect-nya kalau di sana bermasalah sehingga menjadi kerugian konstitusional yang dialami oleh Kabupaten Lebong ya, Kabupaten Lebong. Itu barangkali dari alasan-alasan permohonan. Sedangkan petitum memang ini harus bermain logika juga. Kalau kita menyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai. Nah, sepanjang dimaknai tidak masuk. Nah, ini agak beda nanti. Kalau tidak masuk berarti tidak bertentangan, gitu. Ya. Tapi kalau dimulai dari bertentangan dengan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai
termasuk gitu ya. Nah, itu yang baru klop. Kalau menurut logikanya di situ. Tapi kalau yang tertulis di sini bisa saya komentari sepertinya tidak klop. Sepertinya, coba dilihat nanti lebih lanjut ya. Barangkali itu saja dari saya yang mulia. Saya kembalikan kepada yang mulia Prof. Aris selaku ketua panel. Iya, baik. Terima kasih Bapak Manahan dan Bu Eni. Terakhir dari saya, ada komentar saya nggak banyak, tapi saya begini. Yang pertama, permohonan yang diajukan ini sudah relatif lengkap dan bisa saya mengerti. Tapi memang ada sedikit-sedikit yang perlu diperbaiki tadi yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Manahan dan Bu Eni. Kemudian yang perlu kita pikirkan begini. Di dalam halaman 4, poin 4, saya tergelitik dengan apa yang dinarasikan di sini. Seingat saya, ini ada hal yang sebaliknya, Prof. Yusril dan kawan-kawan. Bahwa sepanjang sejarah kiprah Mahkamah Konstitusi, saya ingat sekali pada waktu saya masih jadi hakim baru di sini, kita pernah memutus bahwa persoalan penentuan ibu kota di salah satu distrik di Papua itu, kalau tidak salah kasusnya kasus di Kumurkek, nanti bisa dicari. Penentuan batas wilayah Kumurkek lebih tepat di sini daripada di sini, itu putusan mahkamah. Nah, itu kemudian di dalam implementasinya susah di lapangan. Sehingga apa yang diputuskan mahkamah tidak jalan. Nah, karena tidak jalan, kemudian ada pengujian undang-undang yang sama lagi terhadap penentuan batas wilayah itu, tapi sebaliknya, dibalik. Yang benar itu ini, karena kalau di sini itu masalah administrasi, masalah semuanya, itu lebih mudah karena itu malah lebih dekat dari masyarakat adat yang menjadi wilayah kalau ibu kotanya di situ. Ya, atas dasar itu kemudian ada keengganan mahkamah, meskipun ada keengganan mahkamah selama itu untuk menentukan sengketa-sengketa yang demikian ini. Karena ini masalah-masalah yang sifatnya open legal policy, tidak ditentukan oleh mahkamah. Tadi Prof. Eni sudah menyinggung bahwa kemampuan untuk mengatakan yang benar atau yang salah itu yang mana, mahkamah tidak punya kemampuan untuk bisa sampai meneliti lebih jauh apa betul di sini, apa betul di sini dan sebagainya, karena itu membutuhkan penelitian yang mendalam yang secara komprehensif yang harus dilakukan. Lah karena dibutuhkan itu, maka proses persidangan yang hanya menghadirkan saksi, ahli dan sebagainya itu kurang memadai untuk bisa mahkamah itu memutus secara tepat dan akhirnya bisa dilaksanakan, bisa dieksekusi di lapangan. Oleh karena itu sering mahkamah dalam kesempatan hal-hal yang semacam ini, seperti yang terakhir kemarin, ada pengujian undang-undang yang mengkait dengan yang tepat itu bergesernya ibu kota Kalimantan Selatan itu dari Banjarmasin ke Banjarbaru, yang tepat mana? Dari sisi kajian yang secara komprehensif. Nah, undang-undang yang baru yang diujikan itu, yang dijadikan dasar, yang diuji adalah Banjarmasin sekarang dijadikan ibu kota perekonomian, tapi ibu kota yang administratif itu sekarang diletakkan di Banjarbaru. Mahkamah akhirnya juga mengatakan itu open legal policy yang tahu persis pembentuk undang-undang, karena pembentuk undang-undang bisa mendalami secara lebih cermat karena mempunyai instrumen yang lebih terukur untuk bisa menentukan itu dari sisi apapun. Nah, permohonan ini menariknya adalah dikaitkan dengan masalah adat. Di Papua yang kita putuskan dalam Kumurkek itu juga masalah adat. Sehingga apa yang kita putuskan secara administratif itu berbeda dengan kondisi real masyarakat adatnya, sehingga sebetulnya yang tepat itu yang di sini, yang tidak diputus oleh mahkamah.
Nah, dari situ kemudian mahkamah jadi enggan untuk memutus hal-hal yang semacam ini. Tapi ini menurut saya sangat menarik untuk bisa dikaji, untuk bisa menjadi bahan pertimbangan dari terlepas terbukti atau tidaknya nanti, itu sangat menarik untuk dikaji secara terbuka di mahkamah, sehingga mahkamah kemungkinan bisa memberikan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sebagai perintah kepada pembentuk undang-undang. Nah, dari situ kemudian akhirnya saya berpendapat, kalau itu petitumnya begini, saya melihat kok apakah tidak lebih baik yang sebaliknya, Prof. Yusril. Yang sebaliknya. Dikatakan saja bahwa pasal yang diujikan itu, pasal 1 angka 10 huruf A, penjelasan umum itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Karena bertentangan harus dimaknai demikian. Kalau ini kan tidak dimaknai, karena dikatakan tidak bertentangan. Dikatakan tidak bertentangan sepanjang tidak dimaknai ini. Kalau saya kok lebih condong yang malah yang sebaliknya aja, rumusan petitum yang sebaliknya. Meskipun itu tadi saya nggak mengatakan kita tidak mendahului ya, dan tidak boleh terlepas nanti terbukti atau tidaknya, hal-hal itulah yang menurut saya harus lebih lengkapi dalam narasinya. Ada dua yang bisa dipelajari dan dibandingkan. Yang ini yang dimunculkan di angka 4 tadi, halaman 4, itu adalah kasus-kasus atau perkara-perkara yang kemudian mahkamah memang itu menjadi wewenangan mahkamah. Tapi ada kasus-kasus lain yang tadi saya contohkan Kumurkek itu akhirnya kita lepaskan, ternyata karena apa? Setelah diputus oleh mahkamah tidak jalan. Karena mahkamah tidak punya kemampuan pendalaman sampai ke arah yang lebih tepat ke arah itu. Nah, ini saya dari sisi itu, karena saya lihat dari format permohonan dan sebagainya ini dan narasinya saya kira sudah sangat lengkap untuk bisa memberikan gambaran yang utuh. Memang dalam kasus ini ada persoalan-persoalan yang sangat mendasar yang terjadi di sana, sehingga perlu diselesaikan. Nah, yang jadi masalah adalah apakah tepat diselesaikan oleh mahkamah ataukah lebih tepat diselesaikan oleh pembentuk undang-undang. Karena ada kendala, kalau itu diselesaikan oleh mahkamah, mahkamah tidak mempunyai kemampuan untuk sampai mendalam secara komprehensif meninjaunya, sedangkan kalau pembentuk undang-undang bisa lebih mendalam dan komprehensif dalam menentukan itu yang sebenarnya. Yang itu harus dikoreksi. Nah, sekarang koreksinya tadi oleh mahkamah atau oleh pembentuk undang-undang. Ya, kalau itu terbukti di persidangan di sini tapi mahkamah tidak punya kemampuan, ya mahkamah paling-paling nanti akan sampai pada satu kesimpulan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini harus dilakukan bagaimana. Pembentuk undang-undang harus mengoreksi tapi diserahkan di sana. Atau mahkamah juga bisa saja sampai mengabulkan kemudian memberikan tugas atau memberikan amanah kepada pembentuk undang-undang untuk segera mengoreksi itu, atau cukup di dalam pertimbangan dan sebagainya. Itu yang perlu kita pikirkan bersama, karena saya senang sekali dengan permohonan-permohonan yang selalu diajukan oleh Prof. Yusril itu menantang kita untuk berpikir lebih cermat dan lebih jernih dalam menangani persoalan-persoalan yang hukum yang berkaitan dengan konstitusionalisme. Saya kira itu dari saya. Mungkin ada komentar atau apa yang akan disampaikan, saya persilahkan. Terima kasih Yang Mulia, kami bersyukur dengan segala pandangan, pendapat dan nasihat yang telah disampaikan tadi, dan itu juga menjadi bahan renungan dan pemikiran bagi kami untuk menyempurnakan permohonan ini. Memang masalah ini sangat ruwet sebenarnya, sehingga kami cukup lama mempelajari masalah ini dan melakukan research di lapangan juga. Sampai 6 bulan kami mempelajari masalah ini. Belum pernah kami mempelajari satu masalah sampai selama ini. Ya, dan sebenarnya prinsipal itu pada awalnya hanya mempersoalkan surat keputusan Mendagri,
dan dianggap masalah itu sederhana, dan karena itu barangkali cukup diajukan ke Mahkamah Agung untuk dilakukan pengujian material. Tapi setelah kami dalami, ini bukan persoalan keputusan Mendagri, juga bukan persoalan pembentukan kabupaten-kabupaten baru yang terjadi di masa belakangan ini, tapi persoalannya jauh ke belakang. Ya, ketika dibentuk undang-undang pada tahun 1959, yang pada waktu itu memang pembentukan daerah-daerah provinsi dan kabupaten di Sumatera Selatan, yang pada waktu itu kita hanya mengenal dulu satu provinsi Sumatera Selatan, tapi ada 5 residen di Sumatera Selatan, itu residen Palembang, residen Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, yang dalam perkembangannya semua ex-residen itu menjadi provinsi di masa kita belakangan ini. Dan ketika pada waktu itu dibentuk Provinsi Bengkulu dengan Undang-Undang tahun 59 itu, dan juga beberapa kabupaten itu tanpa menyebutkan di mana batas-batasnya. Nah, jadi dari situlah sebetulnya kami melihat inti persoalannya. Maka kami telusuri sampai ke belakang sehingga pengujiannya tidak kepada pembentukan tentang kabupaten, undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Lebong, apalagi pada peraturan keputusan Mendagri, tapi lebih kepada asal mula pembentukan provinsi dan kabupaten di Sumatera Selatan pada tahun 1959 itu. Tentunya ini akan kami dalami lagi, kami elaborasi lagi. Yang nyata sebenarnya bagi masyarakat setempat dan juga bagi dua pemerintahan kabupaten ini adalah ada semacam ketidakpastian hukum sebenarnya, sehingga beberapa kecamatan, Padang Bano sebagai satu contoh yang nyata di situ, yang sudah dibangun oleh pemerintah Kabupaten Lebong tapi diklaim oleh pemerintah Bengkulu Utara, ya. Daerah Bano itu, ya. Lalu kemudian kecamatan itu menjadi terbengkalai sekarang ini. Jadi juga menimbulkan kebingungan masyarakat di situ ketika KTP-nya, termasuk juga ketika pendaftaran pemilu, nah masuk ke daerah mana. Jadi kenyataannya kalau pemilu KTP dulu masih diterbitkan oleh Lebong Utara, Kabupaten Lebong, tapi diklaim juga banyak bangunan-bangunan yang sudah dibangun di sana oleh Kabupaten Lebong itu menjadi terbengkalai sampai sekarang. Jadi keadaan ini sebenarnya sudah lama sekali berusaha untuk diselesaikan, dan justru kami mempersoalkan apa yang tadi dikatakan oleh Ibu ini, bahwa sudah ada kesepakatan itu di dalam teks surat keputusan Mendagri, tapi ketika dicek di lapangan kesepakatan itu tidak pernah ada. Nah, dan karena itu mungkin dalam persidangan ini kami mohon kiranya, kalau sekiranya kami berharap dapat dilanjutkan sehingga saksi-saksi itu dapat hadir di sini, apa betul seperti yang dikatakan dalam surat keputusan Mendagri itu pernah ada kesepakatan. Bahkan kita bisa juga menghadirkan Gubernur Bengkulu pada waktu itu, dan karena mengatakan masalah ini masalah pending matters yang sampai hari ini tak terselesaikan. Jadi perundingan itu sebenarnya sudah deadlock antara dua kabupaten ini, dan karena itu kami pun pada waktu itu juga mencoba untuk menjembatani sebenarnya masalah ini sampai pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa apapun yang juga keputusan mahkamah, ya lebih baik kita bawa kepada mahkamah, dan pemerintah daerah juga sebenarnya sudah memutuskan ini dengan DPRD dan menyediakan anggaran berasal dari APBD. Bagi mereka mengatakan tidak penting bahwa ini akan dikabulkan atau tidak, yang paling penting persoalan ini selesai dan ada pertanggungjawaban dari kepala daerah yang ada sekarang. Demikian Yang Mulia. Ya, baik. Ada Prof. Eni? Ada komentar lagi? Silakan. Baik, melanjutkan tadi Prof. Yusril, ya. Jadi yang tanggal 5 Februari 2007, walaupun state-nya sangat jelas ya tanggal itu tidak ada berarti kesepakatan dua pemerintahan daerah itu. Jadi sebenarnya izin Yang Mulia ada dinamika administratif di lapangan. Memang sudah ada penyelesaian beberapa kali di tingkat gubernur, tetapi sebenarnya masih ada ketidaksepakatan. Nah,
pada waktu itu memang dari prinsipal memang biasalah ada pergantian bupati gitu kan, program yang lama dengan program yang ini, sehingga memang dari setiap pergantian pemerintahan daerah itu tidak ada yang mau menyelesaikan persisian ini. Tetapi di lapangan ketika titik koordinat itu sudah diterbitkan oleh Permendagri, ketika dicek itu luar biasa mengambil wilayah yang tidak disepakati sebelumnya. Nah, jadi memang di tingkat eksekutif sudah ada pembicaraan, tetapi tidak selesai, sebenarnya tidak selesai. Nah, tiba-tiba kemudian ketika persoalan ini di tingkat gubernur tidak selesai, dibawa ke Kemendagri, yang diundang hanya pemerintah Bengkulu Utara saja, dan kita tidak diberikan ruang untuk melanjutkan pembahasan, dan tiba-tiba Mendagrinya keluar, peraturan Mendagrinya keluar. Nah, itu kemudian setelah kita kaji, tetapi seperti yang kita tuangkan di kedudukan hukum yang mulia, jadi kalau memang awalnya mau dibawa ke Mahkamah Agung, tetapi kalau dibawa ke Mahkamah Agung, ini persoalannya sudah bukan sekedar implementasi undang-undang, tetapi di level undang-undangnya juga ada ketidakpastian hukum menurut kami. Tetapi selebihnya semuanya kami serahkan kepada Mahkamah, bagaimana apakah akan dilanjut dengan pemeriksaan selanjutnya. Kami berharap sih bisa dilanjutkan, karena memang kami menganggap hanya forum di MK yang bisa memberikan kepastian hukum terkait hal ini. Terima kasih yang mulia. Ada? Oke, baik itu. Termasuk ini ketetapan gubernur militer itu memang sama sekali tidak ada, atau? Iya. Karena menyebut nomornya kan jelas sekali sebetulnya situ ya. Betul yang mulia. Jadi di dalam lampiran Undang-Undang 2859 waktu itu dibentuk dengan Undang-Undang Darurat saat itu, spesifik menyebutkan gubernur militer. Kami sudah cek di pemerintahan provinsi, di pemerintahan kabupaten di sekitar juga. Termasuk pada waktu pembentukan Undang-Undang 456 itu juga menyebutkan Iya. Dasarnya itu adalah 2 keputusan itu untuk Iya. batas wilayah. Itu juga tidak ada. Tidak ada. Di pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan kita sudah cari, kita sudah kontak Kemendagri juga belum ada sampai sekarang. Di kearsipan juga nggak ada. Nah, makanya kalau ini dilanjut, mungkin juga dari sisi pemerintah kami berharap bisa menunjukkan itu. Terima kasih. Keamanan bisa? Cukup. Ya. Mungkin bisa untuk tambahan kita pernah sebetulnya ada perkara begini di sini. Itu sengketa hampir sama begini, kemudian akhirnya di dalam sidang yang terbuka untuk umum kita mendatangkan gubernurnya untuk melakukan memberikan keterangan. Kemudian ternyata akhirnya ada penyelesaian, tapi penyelesaiannya akhirnya dicabut. Karena ada kesepakatan dari satu kabupaten dengan kabupaten yang lain begitu. Karena di forum yang terbuka ini akhirnya daripada bersengketa nanti keputusannya juga ini, ya udah kita sepakat, akhirnya karena kesepakatan di luar itu kita tawarkan dulu, akhirnya memang dicabut dan diselesaikan di antara mereka dengan kesepakatan baru. Bisa terjadi demikian juga itu ya, tapi ya itu tadi ya, masalah ini nanti karena kita bertiga juga pada awal sebelum sidang tadi sudah bincang-bincang, itu kelihatannya kalau ini memang tidak bisa mau tidak mau kita harus mendengar keterangan semua pihak yang lengkapan itu ya. Terlepas nanti terbukti atau tidaknya Prof. Yusril, tapi berdasarkan pasal 54 kita harus mendengarkan keterangan dari pemerintah, dari DPR, dan pihak terkait nanti juga akan kita undang semua selain pihak-pihak saksi atau ahli yang didatangkan oleh para pihak itu nanti. Saya kira itu sementara yang ya itu nanti akan kita ya. Kita lakukan upaya-upaya, memang ini harus diselesaikan karena apa? Satu, permohonannya sangat menarik dan dengan data yang kuat supaya kita memang ini ada persoalan di Republik ini yang harus kita selesaikan. Saya kira itu. Ya. Masih ada lagi? Silakan ya, Prof. terima kasih yang mulia. Kami bersyukur kalau sekiranya hal itu terjadi. Walaupun kami tidak tahu apakah Mahkamah bisa memainkan peran sebagai mediator. Tapi kalau sekiranya itu terjadi, tapi ada kasus itu, sebenarnya. Kita pernah ada kasus. Iya, ya. Syukur alhamdulillah kalau sekiranya para pihak nanti sepakat
tentang untuk bisa persoalannya selesai. ternyata di luar putusan mahkamah. Jadi itu alhamdulillah kalau itu terjadi. Sebenarnya kami juga sudah berulang kali berbicara kepada prinsipal mengenai persoalan ini. Dia bilang yang penting persoalan ini selesai. Daerah ini kalau memang sudah diputuskan masuk ke Kabupaten Bengkulu Utara, ya sudah, itulah yang penting selesai. Daripada sampai sekarang ini berapa kecamatan ini dalam status terbengkalai. Saya pun secara jujur juga bertanya kepada para pihak dan tim kami yang turun ke lapangan mencek apakah di belakang ini misalnya ada tambang di situ, terus ada sponsor. Ternyata itu tidak ada yang jadi kami pun kemudian semangat meneruskan perkara ini. Sebab kalau sudah ada tambang nanti sudah ada kepentingan pihak-pihak di luar yang bersengketa, itu lain ceritanya. Terima kasih yang mulia. Iya, terima kasih Prof. Yusril. Jadi ini ada kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi. Dan tadi bukti kalau ini apa namanya dari penyempurnaan dari legal standingnya tadi dari DPRD belum ada bukti yang bisa kita lihat mengenai apakah betul Ketua DPRD itu atas kesepakatan di internal DPRD yang dibuktikan dengan berita acara sidang paripurna yang menyetujui DPRD untuk ikut menjadi satu kesatuan dengan Bupati mengajukan permohonan ke mahkamah. Dan kemungkinan nanti yang juga harus kita pikirkan mengenai petitumnya, apakah tidak lebih baik yang sebaliknya, ya Pak Manan ya. Itu ya. Kalau sudah tidak ada, saya kira cukup ada waktu 14 hari untuk memperbaiki. Perbaikan paling lambat Senin 7 Agustus tahun 2023 pada pukul 10.00 WIB. Perbaikan bisa diserahkan paling lambat pada hari itu, baik hard copy maupun soft copy-nya. Masih ada yang akan disampaikan? Cukup? Baik, terima kasih Prof. Yusril dan kawan-kawan dan para prinsipal yang telah mengajukan permohonan ini, dan ini permohonan yang sangat menarik untuk bisa kita selesaikan bersama-sama. Terima kasih, sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023. Untuk perkara nomor 71-PUU-21-Romawi-2023 telah selesai. Sidang berikutnya akan dilaksanakan untuk perkara nomor 72-PUU-21-Romawi-2023. Terima kasih, selamat siang.